Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rayu semeton untuk kita semua. Dan saya terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe video ini. Saya ucapkan selamat berhari Senin dan semoga saja hari ini berkah barokah bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan share, subscribe video ini. Oke, berita pertama dari Tribun News update via Facebook. Kumpulan ucapan dan doa bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci 2026. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi impian setiap muslim. Kesempatan menjadi tamu Allah di Tanah Suci adalah anugerah yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Menjelang keberangkatan calon jemaah haji, keluarga, sahabat, dan kerabat biasanya memberikan ucapan serta doa terbaik sebagai bentuk dukungan dan harapan agar perjalanan ibadah semakin lancar. Ucapan dan doa untuk calon jemaah haji bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga bentuk perhatian dan kasih sayang. Dengan doa yang tulus, diharapkan para jemaah diberi kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Berikut Tribun News rangkum kumpulan ucapan dan doa. Doa terbaik untuk cari Allah, jadikan para jemaah haji yang mabrur dan umroh. Semoga niat baik menuju Tanah Suci dimudahkan hingga kembali ke tanah air dengan selamat. Itu doanya. Dan ini ada kasus pembunuhan. Hari ini akan digelar sidang pembunuhan kantor cabang BUMN. Kembali digelar menelusuri jejak para pelaku. Pengadilan Militer 2-08 Jakarta memberikan jadwal sidang lanjutan kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang atau kacap Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta pada Senin 4 Mei 2026 hari ini. Ketiga terdakwa yakni Serka M. Nasir, Kopda Ferry Herianto, dan Serka Franky Yaru rencananya akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi di ruang sidang. Rencana sidang itu sebelumnya disepakati majelis hakim dan para pihak berperkara pada sidang sebelumnya di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Senin 27 April 2026. Hakim juru bicara Pengadilan Militer 208 Jakarta Mayor CHK atau K Dr. Endah Wulandari kembali mengkonfirmasi rencana sidang tersebut masih on schedule, tetap pada jadwal. Agendanya pemeriksaan para saksi, kata Endah saat dihubungi tribunnews.com pada Minggu 3 Mei 2026. Agenda penting dalam kesaksian. Sebanyak 4 orang terdakwa dari warga sipil yang juga berstatus terdakwa perkara terkait di pengadilan negeri sebelumnya telah memberikan kesaksian pada sidang sebelumnya di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada Senin 27 April 2026. Keempat orang saksi yang dihadirkan auditor dalam sidang yakni Antosius Marjuni yang merupakan karyawan terdakwa Dwi Hartono, Yohanes Joko Pamungkas yang mengenalkan Dwi Hartono dengan terdakwa Serka M. Nasir, M. Umri yang merupakan supir dan rekan Joko Pamungkas, serta David Darmawan yang merupakan teman Joko Pamungkas. Namun, Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto sempat kesal karena dua saksi kunci dan juga merupakan terdakwa dalam perkara terkait di Pengadilan Negeri yakni Dwi Hartono dan Ken alias Candi menolak memberikan kesaksiannya di persidangan. Kepolisian sendiri meyakini Dwi Hartono dan Ken adalah aktor intelektual dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan kesaksian mereka di persidangan, tergambar awal mula perkenalan Dwi dengan Serka M. Nasir melalui Joko. Joko sendiri adalah teman SMA yang memiliki utang budi dengan Dwi, sekaligus tetangga Serka M. Nasir yang tinggal di satu perumahan di kawasan Jonggol, Jawa Barat. Dalam persidangan tergambar bagaimana Dwi meminta bantuan Joko untuk mencari aparat guna menakut-nakuti korban agar mau bekerja sama
memindahkan uang dari rekening dorman di bank BUMN ke rekening yang telah disiapkan Ken. Tergambar pula bagaimana Joko meminta 150 hingga 200 juta untuk meminta permintaan Dwi. Selain itu tergambar bagaimana Joko mendatangi dan meminta bantuan Serka M. Nasir untuk melakukan aksi penculikan. Dilansir Tribun News Update via Facebook, peringati Mei Day 2026, Wali Kota Medan Riko Waas tegaskan komitmen kesejahteraan buruh. Peringatan Hari Buruh Internasional atau Mei Day 2006 di Kota Medan berlangsung penuh sukacita dan kebersamaan di Pardede Hall, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Acara tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta dari kalangan pekerja di kota itu. Peringatan Mei Day 2006 di Kota Medan mengusung tema yakni satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Kegiatan itu pun menjadi ruang penyampaian aspirasi buruh kepada pemerintah. Wali Kota Medan Triputra Bayu Waas hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia bahkan berbaur dan bernyanyi bersama ribuan buruh yang memadati lokasi. Acara diisi dengan sejumlah agenda, mulai dari pemotongan tumpang, lucky draw berhadiah, hingga penyaran bantuan sebanyak 1.100 paket sembako kepada para pekerja. Turut hadir pula dalam forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, termasuk Kapolrestabes Medan dan Dandim 0201 Medan. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa buruh merupakan pilar utama ekonomi dan pembangunan. Ia pun berkomitmen mengawal hak-hak pekerja, mulai dari kepastian hak, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem upah yang berkeadilan. Pemerintah kota atau Pemkot Medan juga mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha dan serikat pekerja untuk melalui dialog berkelanjutan. Komitmen tersebut diperkuat dengan 10 poin strategis, termasuk pengawasan hak normatif dan upaya penetapan upah minimum kota atau UMK yang layak. Mei Day 2006 ditutup dengan ajakan menjaga kondusivitas dan memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi Medan untuk semua untuk Medan. Oke, saya akan masuk dari Tribun Solo, dari Tribun Solo ini. Dari laporan update dari Bang Anies Baswedan, dilansir Tribun Solo via Facebook. Jawaban Anies Baswedan ditanya apakah bakal maju lagi di Pilpres 2029. Sesi diskusi dalam kuliah umum bersama Anies Rashid Baswedan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan dari peserta mengangkat isu strategis, mulai dari kepemimpinan, kepercayaan publik, hingga efektivitas kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam pemaparannya, Anies menegaskan bahwa kepemimpinan tidak bisa dijalankan seorang diri. Ia menekankan pentingnya membangun tim yang solid dengan kriteria yang jelas. Dalam pemaparannya, Anies, partner itu bukan hanya satu orang, tapi tim. Yang penting kompeten, berintegritas, punya rekam jejak, dan satu ideologi, ujarnya. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi dalam membentuk kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Saat disinggung mengenai peluangnya dalam kontestasi politik 2029, Anies memilih menjawab diplomatis dan menyerahkan pada dinamika ke depan. Untuk proses 2029, kita lihat bersama-sama, doa. Anies juga menyoroti pentingnya membuka ruang komunikasi publik seluas-luasnya. Ia mencontohkan pengalamannya saat memimpin Jakarta dengan menghadirkan kanal aspirasi digital yang
terintegrasi. Menurutnya, pemimpin harus siap mendengar berbagai suara masyarakat, termasuk kritik yang disampaikan secara keras. Kita tidak bisa memaksa warga berbicara sopan. Tugas kita adalah mendengar, berdialog, dan mencari solusi bersama, tegasnya. Ia menambahkan, dalam konteks pemerintahan, interaksi dengan masyarakat yang beragam merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pemimpin. Dalam pembahasan kebijakan publik, Anies menekankan bahwa pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berbasis program, tetapi juga perlu menjadi gerakan bersama. Pendekatannya bukan hanya program, tapi movement. Berikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada rakyat. Jelasnya. Ia menilai ketika masyarakat diberi kepercayaan, hasil yang muncul justru bisa melampaui ekspektasi. Terkait kepercayaan publik, Anies menyebut hal tersebut dapat dipulihkan dengan konsistensi serta evaluasi terhadap aspek kompetensi, integritas, dan pendekatan kebijakan. Menjawab pertanyaan terkait kebijakan yang tidak berjalan sesuai rencana, Anies menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap publik. Mengoreksi adalah hak rakyat karena kebijakan dibuat dengan uang publik sehingga harus dipertanggungjawabkan, tegasnya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan harus diukur dari kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas. Secara khusus, Anies mendorong mahasiswa untuk aktif bersikap kritis. Mahasiswa harus kritis, kalau hanya memuji itu tidak menarik, harus berani mengkoreksi, kata Anies. Itu video dari saya hari ini, saya sikat aja. Saya ucapkan terima kasih kalau sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel video ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih untuk video hari ini. Saya ucapkan semoga selamat beraktivitas hari ini dan semoga dapat rezeki yang melimpah dan barokah untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.